Selamat pagi para mahasiswa Papua maupun ITNY. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kenapa begitu antusiasnya bahwa dunia ini ingin mengembangkan energi alternatif yang terbarukan. Di sini adalah yang menarik bagi dunia karena banyak berbagai faktor yang keharusan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Latar belakangnya terutama pemakaian energi terus meningkat dan tinggi dari tahun 1970, ini kebetulan data lama, data baru saya belum mendapatkan, bahwa minyak bumi serapannya jumlahnya juga cukup besar, sekitar 88% dari tahun 70-an. Tapi serapannya di tahun 2002 itu sudah mencapai 54%, seperti tertera di sini. Dan gas bumi juga 23%, batu bara 17%, terus tenaga air 4%, dan panas bumi mencapai 2%. Jadi kalau dihitung dari rentang tahun 70 sampai 2002, sekitar pertumbuhannya rata-rata 10% per tahun. Sehingga kalau sampai sekarang mungkin sudah terlalu berat, SDA bumi kita tentunya diserap oleh kebutuhan nasional maupun bahkan internasional. Di sini dalam tahun seperti itu peranan minyak bumi masih dominan karena jumlahnya masih besar. Tapi lama-kelamaan bahan bakar fosilnya akan menurun karena banyaknya terserap oleh kebutuhan. Tambah lagi peningkatan jumlah penduduk yang begitu cukup tinggi, terutama di Indonesia, maka juga akan menguras sumber daya alam yang ada di Indonesia tentunya. Walaupun kalau dilihat dari data awal tahun 70-an itu memang cukup besar. Apa yang menjadi pemikiran kita ke depan yaitu mencari prospek energi bersih yang berkelanjutan. Nah, pada abad di 21 ini diidentifikasikan bahwa energi bersih yang dapat diperoleh akan mampu untuk menyediakan energi secara berkelanjutan. Dan bisa dikatakan relatif stabil, bisa jangka waktunya juga cukup panjang, khususnya untuk negara-negara. Selanjutnya, berdasarkan data cadangan energi fosil, khususnya minyak bumi yang semakin terbatas ini, kalau dilihat ini tahun 2002 ini, jenis energi minyak bumi, gas bumi, batu bara memang cadangan totalnya itu cukup besar. Dan cadangan terbuktinya juga masih dikatakannya cukup lumayan, ada 5 miliar ton. Kalau yang batu bara, kalau gas bumi 90 TSCF, ya tera standar kubik feet gitu ya. Dan minyak bumi juga besar 4.721 juta SBM, setara barel minyak. Nah, produksinya masih rendah tahun saat itu, masih 500 juta SBM, 2,9 TSCF, dan batu bara masih 100 juta ton. Nah, perbandingan cadangan per produknya itu ini kalau apabila tidak ditemukan lagi cadangan baru, kemungkinan dari tahun 2002 itu 10 tahun sudah habis atau menipis. Gas bumi yang masih cukup tinggi dan batu bara masih melimpah. Nah, Indonesia itu sampai tahun 2003 termasuk menjadi yang net importer minyak bumi. Jadi kalau lihat dari grafik ini, dari tahun 99 bahwa ekspor minyak mentah tinggi dan semakin lama semakin menurun sampai tahun 2003. Sedangkan impor
semakin lama semakin naik. Di tahun 2003 ini sudah naik. Nah, ini yang berbahaya kalau memang impor minyak mentahnya, artinya kondisi di Indonesia itu sudah dalam tanda kutip sudah berkurang. Tetapi itu juga belum pasti karena memang hubungannya dengan sosial politik dunia. Dilema naiknya harga minyak bumi itu berbagai macam. Harga BBM tidak dinaikkan, ini akan memberatkan negara, keuangan negara tentunya. Kalau BBM-nya dinaikkan, dikhawatirkan akan adanya reaksi penolakan yang dapat menimbulkan gejolak sosial. Nah, selain itu, dengan adanya kenaikan harga BBM akan juga menyebabkan biaya pembangkitan tenaga listrik meningkat. Seiring juga dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri, dan pertumbuhan lainnya yang sehingga banyak menguras sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terus pemerintah harus bagaimana? Misalkan pemerintah tentunya melakukan suatu beberapa kebijakan, contohnya kebijakan pengurangan subsidi. Jadi subsidi BBM ini bukan hanya dari yang sekarang digulirkan atau dibicarakan oleh pemerintah juga. Dari dulu juga subsidi selalu. Apalagi saat ini bahwa kondisi dunia ini banyak inflasinya cukup tinggi. Alhamdulillah kalau Indonesia masih berdasarkan berita yang kami dapat di televisi maupun berita di publik, Indonesia masih baik, masih bagus dan bisa menjaga menekan terjadinya inflasi sehingga gejolak tidak terjadi. Tetapi di negara berkembang lain akibat inflasi menyebabkan negara menjadi bisa bangkrut. Begitu juga BBM. Nah, BBM naik, gejolak. Terus dampak pemberian subsidi tersebut ini bisa dirangkai dengan diagram seperti ini. Misalkan dibantu dengan subsidi BBM, ini harga BBM murah, maka ini dikhawatirkan adanya terjadinya manipulasi pemanfaatan BBM. Jelas itu. Terus ada pemakaian BBM tidak efisien, boros. Terus pemanfaatan energi lain juga tidak berkembang karena BBM. Ini baru BBM, belum lagi yang lainnya. Terus jumlah kebutuhan yang meningkat menyebabkan juga cadangan minyak lebih cepat habis, terus jumlah subsidi BBM meningkat, maka penerimaan negara divisa berkurang. Dana untuk pembangunan dan memperbaiki taraf hidup rakyat juga ikut berkurang. Ini kalau kita melihat dari kebutuhan